Ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengantar ilmu akidah, yaitu muqaddimat atau tamhid fi ilmi al-aqidah ya. Sebelum kita masuk mempelajari akidah, tentu ada beberapa maklumat, wawasan-wawasan yang perlu kita ketahui dan juga ada istilah-istilah yang mungkin perlu kita ketahui sehingga ketika kita membaca buku-buku terkait akidah kita memahami istilah-istilah tersebut. Maka perlu bagi seorang untuk masuk dalam tamhid atau muqaddimat sebelum dia mempelajari ilmu akidah secara detail. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang urgensi belajar akidah. Tentu akidah sebagaimana diketahui adalah usuluddin, pokok daripada agama ya. Nama lain dari akidah adalah usuluddin. Dan belajar usul tentu lebih diprioritaskan dari belajar furu'. Dua-duanya dipelajari, usul dipelajari sebagaimana furu' juga dipelajari, tapi secara skala prioritas maka usul yang dia merupakan landasan, merupakan dasar, maka lebih utama untuk dipelajari. Poin-poin yang menunjukkan urgensinya belajar akidah, yang pertama tentunya supaya bisa beribadah kepada Allah dengan keyakinan yang mantap. Karena akidah menanamkan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ragu ya, maka dia tidak akan beribadah dengan mantap. Dia ragu dengan apa yang dia jalani, dia ragu tentang Tuhan yang dia ibadahi. Dengan belajar akidah akan memantapkan keyakinan seseorang. Kemudian juga dalam belajar akidah kita akan fokus terutama membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah ilmu yang termulia. Sebagaimana perkataan para ulama, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Keutamaan ilmu ditinjau dari keutamaan yang dipelajari. Karena yang dipelajari adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat agung. Karena kita akan melah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sehingga menjadikan seorang lebih khusyuk ya, lebih khusyuk dalam beribadah, lebih menghayati dalam beribadah karena dia tahu betul tentang sifat-sifat zat yang dia ibadahi. Semakin dia mendalami, dia semakin merasa dekat dengan Rabb tersebut. Dua fitnah ini, fitnah syubhat dan syahwat, adalah fitnah yang siap menerpa siapa saja, terutama di zaman sekarang ini, di mana setiap syahwat bisa diumbar dan bisa diumbar di medsos dan di internet dan siapa saja bisa mengaksesnya, dengan di mana aurat wanita dijadikan tontonan, diumbar di mana-mana, sehingga syahwat dengan berbagai macam keliarannya sekarang bisa diakses di internet dengan mudahnya. Kalau seorang tidak memiliki akidah yang kuat, tidak meyakini bahwasanya Allah mengawasinya, tidak meyakini bahwasanya setiap yang dia lihat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak, maka dia akan mudah mengakses itu semua. Sehingga akhirnya dia tenggelam dalam lautan syahwat. Terkadang dia bisa keluar, terkadang dia tidak bisa keluar. Kalaupun dia bisa keluar di lautan syahwat, maka masih banyak sisa-sisa sampah-sampah yang bercokol di dadanya. Kalau dia tidak dibangun dari akidah yang kuat, dia akan tenggelam dalam syahwat tersebut. Kemudian juga membentengi dari syubhat. Dan ini yang lebih parah, syubhat terkait dengan pemikiran. Dan syubhat sangat banyak yang mengantarkan kepada bid'ah atau mengantarkan kepada kekufuran. Sekarang semua orang punya pemikiran syubhat, maka dia letakkan di internet. Dia ceramah, dia shooting, dia sebarkan, dan semua orang bisa mengakses. Terlebih lagi seorang pengin tahu ya, sehingga dia mendengar, sehingga dia menjadi ragu ya, ketika mendengar syubhat yang tadinya di atas akidah yang benar menyimpang, bahkan sampai orang terjerumus dalam pemahaman ateisme ya. Ateis gara-gara selalu menonton syubhat sehingga keraguan pun merasuk dalam dirinya, dalam hatinya, akidahnya pun goyang, tadi pondasinya kuat menjadi hancur, akhirnya dia ragu tentang Tuhan, ragu dengan syariat Tuhan, akhirnya dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sampai mengantarkan orang kepada pemahaman ateis. Dan sekarang pemikiran apa saja disebarkan di internet. Ya, kalau kita tidak punya akidah yang benar, kita sulit untuk selamat dari itu semua. Oleh karenanya Allah mengisyaratkan hal ini dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghut", siapa yang kufur kepada taghut, kufur kepada sesembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang simpul tali yang sangat kuat, lam fisama laha, yang tidak akan terputus. Sungguhnya Allah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan yang berbagai macam ragam menuju
satu cahaya, ilan nur. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Dia bertauhid dan dia kufur kepada sembahan selain Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, balasannya dia adalah jazaannya balasannya dia memegang tali keimanan yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Yukhriju itu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris disebut continuous tense, berkesinambungan. Allah senantiasa mengeluarkan orang-orang beriman minadz zulumat, dari berbagai macam kegelapan. Zulumat maksudnya syubhat dan syahwat. Lautan yang tidak ada tepinya, ya. Ombak yang bergejolak luar biasa. Oleh karenanya seorang yang berakidah yang kuat, berpegang teguh dengan iman kepada Allah, kufur kepada sesembahan selain Allah, maka dia akan selamat dari syubhat dan syahwat. Dan di antara urgensi belajar akidah yaitu agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek atau akidah-akidah yang keliru. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan dan dengan berbagai macam modelnya atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Karena tidak punya landasan, tidak belajar akidah sehingga latah untuk ikut-ikutan. Kalau ada orang usap-usap, ikut usap-usap. Contohnya ada orang usap-usap kuburan, ikut-ikut usap apa? Kuburan. Mengusap-usap dinding-dinding kuburan itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Ada orang datang kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, ikut-ikutan. Kenapa? Latah. Kenapa? Dia tidak punya dasar. Orang pakai jimat, ikut-ikutan pakai jimat. Katanya begini, ikut-ikutan. Ada orang menyebarkan khurafat. Katanya kalau begini tatoyur maka begini. Ikut-ikutan. Katanya angka 13 sial. Dia enggak punya landasan, dia ikut. Banyak orang terjerumus dalam praktek kesyirikan atau penyimpangan karena tidak punya landasan yang kuat. Tidak punya landasan yang kuat. Oleh karenanya belajar akidah itu sangat urgen bagi kita. Yang keenam, agar bahagia, ya. Bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Orang yang berakidah yang benar, dia tenang. Dia tentram, apapun kondisi yang terjadi, kondisi yang menimpanya, yang menerpanya, ujian menerpanya, dia kokoh. Ujian silih berganti datang menimpanya, dia tegar karena dia punya landasan yang kuat. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di Arab Saudi, kajian tauhid sejak SD orang belajar tauhid, SD, SMP, SMA. Enggak ada orang ke kuburan kemudian takut sama hantu, enggak ada. Mereka kuburan malam hari, enggak ada takut apa? Gendruwo, ya. Karena memang mereka punya keyakinan yang kuat. Kalau kita baru jalan enggak usah dekat. Kalau naik motor depan kuburan kenceng. Kenapa? Karena sudah terlanjur hati kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam tontonan yang merusak akidah. Jadi kata akidah itu kembali makna kepada pengencengan, pengikatan, yaitu kokoh. Dari sini kalau kita kembali kepada makna aqada, rabat wasyad, yaitu ikatan dan dikencengkan atau janji atau penekanan atau melazimi, semua makna kembali kepada kemantapan, kemudian ikatan yang kuat. Oleh karenanya makna akidah secara istilah al-i'tiqadul jazim alladzi la yukhalituhu syakkun fil matalibil ilahiyati wan nubuwati wa umuril ma'ad. Keyakinan yang mantap yang tidak dicampuri dengan keraguan. Tidak ada keraguan dalam keyakinan tersebut. Itu terkait dengan keyakinan tentang teologi, tentang perkara-perkara ketuhanan, perkara nubuat, kenabian, perkara hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari kiamat, tentang malaikat dan rukun iman yang lainnya. Yang tidak dicampurkan dengan keraguan. Akidah itu suatu yang mantap, yang dilazimi oleh hati seorang, yang tidak dicampur dengan keraguan sama sekali. Nah, untuk memiliki akidah seperti ini mau tidak mau harus belajar praktek sehingga kokoh. Maka lihatlah bagaimana akidah para sahabat yang luar biasa. Karena mereka diajari oleh Nabi SAW dan mereka praktekkan dalam aktivitas keseharian. Mereka diterpa dengan berbagai macam ujian dan mereka tegar. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala kaum mukminin melihat pasukan yang begitu banyak datang, kaum muslimin di kota Madinah dikepung oleh al-ahzab. Tatkala mereka melihat tersebut, mereka justru semakin beriman. Bukan ketakutan, bukan lari. Mereka semakin apa? Yakin. Walamma ra'al mu'minul ahzaba qalu, tatkala kaum mukminin melihat pasukan sudah datang di hadapan mata, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang telah dijanjikan oleh dan rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan inilah sungguh benar Allah dan rasulnya. Wa ma zadahum, dan kondisi yang menakutkan tadi tidak menambahkan kepada mereka illa imanan wa taslima, kecuali semakin bertambah iman mereka dan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Oke, ini makna daripada akidah, itu keyakinan yang pasti yang tidak dicampuri dengan keraguan, dan itu tidak bisa kita peroleh kecuali dengan kita belajar minta kepada Allah dan kita menjalani praktek-praktek dalam kehidupan dunia. Adapun pembahasan ilmu akidah secara global, apa sih yang dibahas dalam ilmu akidah? Ilmu akidah itu luas. Semua tentang masalah keyakinan disebut dengan ilmu apa? Akidah.
Inti dari masalah akidah itu ini. Ini inti masalah akidah. Masalah iman, rukun iman. Rukun iman inilah inti akidah. Pada dasarnya pembahasan akidah itu pembahasan yang sedikit. Seandainya seorang tidak mengenal syubhat, tidak pernah masuk dalam dunia internet untuk melihat syubhat, cukup selesai. Dia belajar itu sudah cukup selesai. Tapi karena syubhat tidak bisa dihindari, entah dia lihat langsung internet atau disampaikan sama temannya, maka terpaksa dia belajar. Karena syubhat ini membuat dia ragu. Akidah yang tadinya kokoh bisa dia apa? Ragu. Kalau udah ragu, akidahnya sudah enggak beres. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.